Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah gaya-gaya belajar bersama saya Yulianti dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Adapun tujuan umum pada materi hari ini adalah siswa mampu mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Adapun tujuan khususnya adalah siswa dapat mendeskripsikan konsep dan macam-macam gaya. Lalu melalui tes gaya belajar, siswa juga dapat menemukan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian siswa dapat membangun kebiasaan belajar yang lebih efektif sesuai gaya belajarnya. Siswa dapat merumuskan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya. Apa itu gaya belajar? Kebiasaan belajar yang disukai pembelajar, itu pendapat dari Willing 1988, kemudian ada pendapat dari Kivi 1979. Gaya belajar itu adalah cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Kemudian ada pendapat dari Dan dan Griggs 1988 bahwa gaya belajar itu merupakan karakter biologis bawaan seorang individu. Jadi, gaya belajar itu sendiri adalah sebuah ciri dari individu tentang bagaimana ia mengumpulkan, merespon, mengorganisir, dan menafsirkan informasi yang didapatkannya. Terjadi berulang-ulang dan merupakan bawaan yang tidak dapat diubah dengan mudah. Macam-macam gaya belajar. Ini macamnya. Ada visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Kemudian auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengar. Selanjutnya adalah kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak dan memegang atau praktek. Selanjutnya ciri-ciri orang visual dalam belajar. Salah satunya yang pertama adalah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Selanjutnya, tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Pembaca cepat dan tekun. Nah, orang ini lebih suka baca daripada dibacakan. Orangnya rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Itu ciri-ciri orang yang memiliki ciri belajar atau gaya belajarnya visual. Ciri-ciri orang auditorial dalam belajar. Suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihatnya. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Itulah ciri-ciri orang auditorial dalam belajar. Selanjutnya, ciri-ciri orang kinestetik dalam belajar. Bicara dengan pelan. Ya, biasanya dia kalau bicara pelan. Selanjutnya, banyak bergerak, sulit duduk diam dalam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Menghafal dengan berjalan atau bolak-balik. Lalu ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Jenis gaya belajar apapun yang kamu miliki, tentunya yang paling penting adalah kamu memiliki cara belajar yang disesuaikan dengan
gaya belajar kamu. Cara belajar tipe visual. Belajar dengan gambar, diagram, dan peta. Membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting pada buku catatan yang kamu miliki. Selanjutnya gunakan video, gambar-gambar berwarna. Membuat pengelompokan pada catatan yang kamu buat. Cara belajar tipe auditori. Belajar di tempat yang sunyi. Biasanya lebih nyaman untuk orang yang tipe auditori ini. Lalu jika membaca dengan suara yang keras atau dengan suara atau menceritakan ulang bacaannya. Yang ketiga, menulis ulang yang dipelajari atau membuat ringkasan dari bacaannya. Nah, biasanya tipe auditori itu orang yang suka diskusi atau berdebat atau wawancara. Jadi dengan cara-cara seperti ini dia akan mudah mengingat pelajaran atau materi pelajaran tersebut. Selanjutnya, mendengar melalui kaset, seminar, atau hasil rekaman yang dibuat sendiri. Selanjutnya, cara belajar tipe kinestetik. Yang pertama, melakukan praktek. Kedua, mengamati demo atau contoh konkretnya. Yang ketiga, membuat drama, permainan, aktivitas lapangan. Yang keempat, menggunakan model, Lego, atau alat-alat praktek kerajinan tangan, puzzle. Yang kelima, menggunakan gerak dalam belajar. Cara belajar atau strategi belajar akan membantu kamu dalam mengelola kegiatan belajar kamu agar belajar menjadi lebih efektif dan mencapai hasil belajar yang lebih memuaskan. Nah, cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar juga akan memberikan manfaat. Manfaat belajar menjadi lebih terasa mudah dan terhindar dari hambatan-hambatannya. Ini adalah sumber pustaka materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Semoga kalian sukses dalam belajar setelah mengetahui apa gaya belajar kamu. Mohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.